Selamat hari Minggu, selamat datang di sekolah Minggu. Nah, hari ini sebelum kita mulai ibadah, Miss mau tanya dulu nih, udah kenal belum sama Miss? Udah kenal? Kayaknya belum ya. Nah, kita kenalan dulu. Miss namanya Listia. Nah, jadi adik-adik semua bisa panggil Miss Listia. Nanti kalau ketemu panggil ya, oke? Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, Miss mau ajak kita semua untuk baca satu ayat. Nah, ayat ini diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Allah kita itu Allah yang begitu baik. Buktinya kita hari ini kita bisa bangun, kita sehat, kita kuat, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan segala puji syukur. Ayo tepuk tangan adik-adik. Sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memuji nama Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik cari posisi duduk yang enak, siapin dulu Alkitabnya.
kita siap-siap hati kita siapkan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus sayang padaku. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami boleh duduk dengan tenang, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua tetap sehat, kita tetap boleh semangat ikut sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang Miss mau tunjukin gambar. Coba adik-adik lihat ya, ini gambar apa? Udah siap? Nah, kalau yang ini gambar apa coba? Ayo, gambar apa? Uang. Nah, coba kalau yang ini. Nah, ini yang di atas nih, gambar apa? Harta karun, isinya penuh ya. Nah, kalau terakhir yang ini, apa nih? Emas, emas batangan ya. Wah, uang, harta, emas. Wah, ini yang punya nih pasti orang kaya, bener nggak adik-adik? Nah, sekarang Miss tanya ya, kalau misalnya adik-adik punya uang yang banyak, punya harta, punya emas, adik-adik mau ngapain coba? Mau diapain tuh? Uangnya, hartanya, emasnya, adik-adik mau ngapain? Mungkin ada yang mau beli barang,
Ada juga yang mau beli baju, beli makanan, beli es krim. Atau mungkin ada juga yang mau bayar uang sekolah misalnya ya. Nah, kalau kita punya uang, punya harta, punya emas, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Di dalam Alkitab ada juga nih kisah tentang seorang muda yang kaya. Nah, kita buka sama-sama ya dari Alkitab. Kita buka dari Injil Matius. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Nah, hari ini pembacaan Alkitab akan kita lihat dari video. Udah siap belum? Sudah siap? 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu." Adik-adik, video yang tadi kita dengarkan adalah kisah tentang seorang muda yang kaya. Wah, tapi dia bukan cuma kaya loh adik-adik. Dia itu juga dari kecil udah nurut sama perintah-perintah Allah yang ada di dalam hukum Taurat. Wah, dia dari kecil tuh tidak mencuri, dia tidak berbohong, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta. Dia juga dari kecil menghormati orang tuanya, menghormati papa mamanya. Dia juga mengasihi orang-orang sesamanya yang ada di sekitar dia. Wah, kalau kita dengar, ini orangnya sempurna banget ya adik-adik. Udah dia baik, nurut, hormat orang tua, kaya lagi. Wah, sangat luar biasa kehidupannya. Tapi ternyata kalau kita lihat dengan baik, kisah ini menceritakan bahwa ternyata apa yang sudah dilakukan oleh orang muda ini belum cukup untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, kok bisa ya? Nah, ternyata ya adik-adik, supaya kita ini bisa percaya kepada Tuhan, bisa benar-benar hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan, kita itu harus mengutamakan Tuhan. Nah, kalau misal ya yang tadi kita lihat itu, ketika orang muda itu datang, dia tuh kasih tahu Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, saya ini sudah melakukan hukum Taurat dengan baik dari kecil. Nah, tapi Yesus jawabnya apa? Yesus bilang gini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Yesus jawab gitu adik-adik. Dengan kata lain, Yesus tuh ingin orang muda ini melepaskan kekayaannya dan mengikut Yesus. Setelah mendengar hal itu, orang muda itu sedih sekali. Kenapa? Karena ternyata orang muda ini sangat kaya banget. Gitu adik-adik. Dan dia tidak rela melepaskan kekayaannya itu untuk mengikut Yesus. Wah, gimana dong? Nah, ternyata adik-adik, dalam kehidupan kita, kalau kita sudah memilih untuk mengikut Yesus, kita harus siap untuk membayar harga. Nah, apa tuh maksudnya membayar harga? Apa artinya? Emangnya ini jualan? Bukan ya. Membayar harga itu artinya kita harus rela melepaskan kekayaan kita, kenyamanan kita, kesenangan kita, kalau hal-hal itu telah menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Tuhan itu harus nomor 1, harus yang paling utama dalam kehidupan kita. Kekayaan, kesenangan, kenyamanan kita itu nomor 2, 3, 4. Yang nomor pertama harus Tuhan Yesus. Nah, coba ya Miss tanya ya, kalau misal kita kan anak-anak sekolah minggu nih, biasa kalau hari Minggu dibangunin, ayo bangun, kita mau sekolah minggu. Nah, ada nggak yang kayak gini, yang kayak, aduh masih ngantuk nih, aduh padahal ada film bagus mau nonton dulu baru sekolah minggu, ada nggak? Nah, kalau ada, adik-adik harus pikir gini, lebih penting yang mana ya? Lebih penting sekolah minggu dengar cerita firman Tuhan, atau lebih penting tidur, atau lebih penting nonton film? Hah, yang mana? Nah, kita harus ingat adik-adik, kalau mengikut Tuhan, kita pasti rindu mendengar firman Tuhan. Kita pasti sayang sama Tuhan Yesus. Dan itu ditandai dengan kita mau mengutamakan Tuhan dulu. Kita datang sekolah minggu dulu, ibadah dulu, baru nanti kita melakukan hal yang lain. Nah, adik-adik, sekarang Miss mau ajak kita hafal satu ayat ya. Nah, ayatnya itu diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20a. Kita sama-sama ya baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, sekali lagi ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 20a. Nah, adik-adik, kita ingat-ingat ayat ini, kita simpan dalam hati. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, caranya gimana ya? Caranya ada banyak adik-adik. Misalnya nih ya, kalau udah bangun tidur, sebelum kita melakukan hal yang lain, kita lipat tangan dulu, kita berdoa, terima kasih sama Tuhan sudah bangunkan kita, berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya kita bisa sekolah minggu, bisa bantu orang tua, bisa main. Atau juga misalnya kalau teman-teman dikasih makanan, kita bisa habisin dulu makanannya, kita doa, kita makan habis makanannya. Nah, kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memberikan makanan itu artinya kita sudah mengutamakan Tuhan. Nah, bisa nggak adik-adik? Kita belajar sama-sama ya, biar kita sama-sama bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Kita baca ayat hafalan satu kali lagi ya. Galatia pasal 2 ayat 20a.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, sekarang kita sama-sama mau kembali mengingat janji kita kepada Tuhan, yaitu bahwa kita mau mengikut Yesus. Kita naikkan satu pujian ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah minggu pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh diingatkan untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami boleh menjalani hari demi hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena sekarang masih banyak yang masa-masa COVID ya. Jadi adik-adik yang lain yang mau datang sekolah minggu itu baru diizinkan yang kelas 5 sama yang kelas 6. Nah, teman-teman lain, adik-adik yang lain kelas 1 sampai kelas 4 sabar dulu ya, tunggu dulu. Yang kelas 5 kelas 6 kalau mau datang boleh datang ibadah sekolah minggu di gereja. Oke, sampai jumpa minggu depan.